imanmu dan pengharapanmu dan kasihmu, ya. Nah, masuk ke dalam tingkat pelaksanaan. Umpamanya saudara punya masalah satu, umpamanya di dalam dunia ini terus terang yang paling banyak itu cuma masalah keuangan, masalah kesehatan, ya, dan masalah apa? Rumah tangga, ya dah. Cuma itu tak. Nah, sekarang mamaannya apa? Kesehatan. Pertama kesehatan. Kita bicara tentang hal kesehatan. Nah, saudara dan saya umpamanya kena salah satu penyakit. Nah, saudara kena salah satu penyakit. Biasanya saudara selalu bilang apa? Mintanya apa? Sembuh, betul? Karena itu taraf mengimani. Ya toh? Nah, sekarang saudara mau masuk ke dalam suatu percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Bapakmu yang di surga itu mengetahui segala perkara yang baik buat kamu. Rambutmu pun dihitung. Betul tak? Percaya? Amin? Amin. Jadi kalau rambutmu nontok berarti izin Tuhan enggak? Seizin. Ngerti? Nah, maka dari itu sekarang kamu kena sakit. Nah, kenapa kok kamu langsung imani? Karena kamu kepengen sembuh, betul? Tapi Tuhan punya maksud enggak terhadap penyakitmu? Hah? Punya. Kamu punya penyakit pasti karena akibat dari satu, dosa bisa. Kedua, dari kutuk bisa. Bawaan, ya toh? Ketiga, karena Tuhan mau mendidik kamu supaya kamu lepas dari kekhawatiran, ketakutan. Bisa. Contohnya Ayub, dia dikasih penyakit, dibiarkan Tuhan dapat segala sesuatu karena apa? Tuhan mau meningkatkan berkatnya, mau meningkatkan kemuliaannya. Bisa. Jadi jangan menghakimi, mesti dosa, mesti apa. Dah. Yang penting kalau saudara mempunyai masalah sakit, saudara harus periksa. Pertama, harus bertobat. Minta ampun sama Tuhan begini, Tuhan, aku tunjukkan selalu saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Jadi dia penolong. Jadi harusnya saudara, apalagi di sini ini banyak perempuan. Perempuan itu disebut penolong. Jadi harusnya sama-sama Roh Kudus. Wataknya lembut. Mau ngerti, sabar. Tapi kalau perempuan di sini tidak sabar tuh, ya itu karena bukan bukan karena dia tidak sabar, bukan karena bawaannya gitu, enggak. Karena dosa masuk di dalam diri manusia sehingga watak setannya itu mempengaruhi. Tapi dasarnya perempuan tuh mesti lembut. Karena penolong itu sama dengan Roh Kudus itu lembut. Maka dari itu jangan menjadi masalah. Kelemahan kita oke. Penyakit kita ada, itu kita akui. Tapi jangan ditekan, memangnya sudah begini, terima aja lah. Ini salah, saudara. Konsep yang salah. Ya, penuh penyerahan itu tidak menyerah, putus asa. Penuh penyerahan itu karena percaya Allah, Yesus Kristus Tuhan, sanggup lakukan segala perkara, tapi tidak putus asa. Beda. Kalau putus asa itu bukan penyerahan, itu menyerah, kalah. Nah, di dalam Yesus tidak ada yang bisa memenangkan Yesus. Jadi saudara bisa menang. Bukan berarti kalau mati itu kalah, tidak. Yesus mati untuk menang. Maka dari itu, kalau saudara punya masalah itu, saudara harus langsung gini, Tuhan ampuni saya. Tolong Tuhan Roh Kudus, ingatkan aku dosa apa yang ada di dalam diri saya.
Nah, kebanyakan saudara, penyakit-penyakit yang gawat, namanya kanker, eksim, terus mah, enggak sembuh, mah berat, terus jantung, itu paru-paru, itu sebetulnya semua didasari akan hatinya pahit. Ngerti? Hati yang pahit itu biasanya menyebabkan macam-macam penyakit yang berat. Nah, kepahitan itu bisa pada waktu kecil. Saya pernah saudara, jadi belum jadi hamba Tuhan, dari umur 15 sampai umur 35, saya punya eksim 20 tahun. Kaki. Eksim kaki saya itu sampai kukunya rontok. Jadi kayak kusta. Saya bawa ke dokter spesialis ke jiwa kemana, ndak bisa sembuh. Akhirnya saya tanya Tuhan, Tuhan ini sebetulnya bagaimana sih? Tak doain ya ndak sembuh, diapa-apake ndak sembuh, ditengking ndak sembuh. Lalu saudara, pada waktu saya doa puasa ditunjukkan Tuhan. Saya ditunjukin hati saya. Hati orang itu ternyata kayak bejana, tapi kelihatannya dangkal, tapi tangan saya masukkan, loh kok ndak mentok. Lalu saya ambil apa, ndak mentok. Tuhan bilang lebih dalam dari lautan. Loh, lah kok dalam? Ya, Tuhan bilang, aku sekarang kasih kamu mata bisa nembus. Di ujung dasar hati saya ada bulatan hitam segini. Loh, kok ada hitam-hitam di situ Tuhan? Semuanya sudah bersih kok di dasarnya ada hitam. Lalu Tuhan berkata apa? Kamu punya hati yang pahit yang menyebabkan eksemmu itu tidak sembuh-sembuh 20 tahun. Loh, apa? Oh, aku tidak punya sakit hati sama orang. Tuhan bilang, coba periksa dan coba ingat. Kamu pada waktu umur 10 tahun, kamu sakit hati sama ommu. Sebab kamu diusir dari rumahnya dia. Betul saudara. Jadi saya kalau ingat om itu langsung sayang. Lalu Tuhan berkata, angkat, buang, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tolak, saya buang, saya cabut, saya buang, ngomong sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Ayo, kamu kok nyimpen itu buat apa? Sehingga kakimu nih loh, eksem 20 tahun, ngapain? Rugi kayak gitu. Sedang omnya sudah tuwek mau mati. Buat apa kamu sakit hati sama dia yang udah ada hubungannya? Ayo buang, buang, ampuni, ampuni. Ngomong, saya ngampuni, ngomong, terus pergi. Sejak itu sembuh, kukunya balik lagi semua, sempurna. Nah, maksud saya saudara cari, kalau itu hal-hal ada, saudara buang. Diingatkan Roh Kudus, buang. Makanya saya selalu ngomong toh, kalau saudara jadi orang Kristen, ndak dicap gila, itu belum Kristen sungguhan. Sebabnya apa? Sebab orang gila itu ngomong dewek. Ya dah, orang gila ngomong dewek dah. Lah kamu yang mesti ngomong jiwamu. Itu Alkitabiah loh. Saya ngajari itu Alkitabiah. Jangan khawatir. Kalau dicap sesat, itu normal. Sebab nabi-nabi zaman dulu pun dianggap orang edan. Tidak ada nabi yang disanjung-sanjung di Alkitab. Semua menderita, masuk penjara. Semua dihina. Jadi biasalah. Kalau dihina itu karena apa? Salah arah. Nah ini nanti kita belajar. Makanya saudara periksa, setelah saudara periksa sudah hilang, tidak ada. Nah, kadang-kadang pemeriksaan itu tidak sekaligus Tuhan ngomong. Tidak. Kadang-kadang tidak ada jawaban apa-apa, tapi nanti sementara saudara rileks, tenang atau kemana, di belanja, atau mungkin di WC, atau mandi, atau sedang enak gitu, atau sedang antara sadar dan tidak sadar, Tuhan ngomong. Itu caranya Tuhan ngomong selalu gitu. Dimana kamu sudah lepas dari pikiran, lepas dari lupa segala, Tuhan nanti ngomong. Nah, caranya Tuhan tuh gitu saudara. Sebabnya apa? Sebab saudara belum bisa mati di dalam daging. Makanya Tuhan kalau ngomong, tidak bisa saudara dengar.
Karena mbok batasi dengan akal. Nah, kalau nanti Tuhan ngomong gitu, kamu ingat, wah ini rema, ini penting. Nah, itu lakukan. Pasti semua jadi. Nah, kalau kamu sudah punya cari jalan kayak begitu tidak bisa, artinya belum ada penyelesaian. Saudara, sekarang saya tanya, kamu mau imani atau kamu mau serahkan Tuhan? Kalau sedang gini, ngerti ya, serahin Tuhan. Tapi kalau sedang ngalami, bisa nyerahin enggak? Nah ini tergantung kamu saudara. Ini dasar pengalaman saya. Saya akan khotbahkan ini karena apa? Karena saudara akan belajar lebih enak mana. Sebetulnya paling enak itu kalau kamu percaya kepada Tuhanmu sungguh-sungguh. Sebab Tuhan itu tahu yang paling baik buat kamu. Contohnya, kamu kena kanker. Kamu ngotot mau sembuh. Mau sembuh. Kamu imanmu tidak sampai. Akhirnya kamu menderita tidak? Menderita. Dan akhirnya tetap mati tidak? Mati. Tapi dalam penderitaan. Tapi kalau kamu kena kanker kemudian kamu bilang, Tuhan sebetulnya engkau mau hidupku ini, kok engkau biarkan kanker ini, pasti engkau punya maksud. Betul? Tanya. Terus maumu bagaimana? Yang buat aku yang paling baik ini apa? Nah, itu saudara harus ada kerelaan. Tanpa kerelaan, saudara tidak akan dijawab. Tanpa saudara menyerah kepada Tuhan 100% percaya, Tuhan tidak akan jawab. Nah, ini saudara. Ini masalahnya. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa segala sesuatu, seolah-olah kamu sudah dapat menerima. Berarti kamu melupakan masalahmu yang lama. Kalau belum melupakan tidak bisa. Jadi kamu bilang, maumu apa Tuhan? Nah, kadang-kadang Tuhan itu aneh. Dihadapkan dengan masalah yang paling berat. Saya kerap kali dihadapkan itu. Tuhan bilang, rela tidak kamu mati? Nah kamu bilang, jangan Tuhan. Nah sudah pentok, sudah berhenti. Tuhan ini sudah tidak mau. Tapi kalau saudara bilang, rela apapun. Nah itu benar. Ini saya ngalami. Istri saya, akhirnya dia dibalikin. Tapi jangan kembali gini. Ah serahkan saja, nanti kan dibalikin. Salah lagi. Sebab itu ngakali Tuhan. Ngerti? Tidak boleh. Jadi kalau nyerah. Nah, terus lebih baik kamu punya pandangan. Mati. Kalau Tuhan sudah tanya, kamu ya sudah, biar mati. Tapi dengan penuh kerelaan penyerahan. Tuhan bertindak. Saya ngalami. Istri saya, anak saya Iin, kedua Denny, ketiga Semi, terus cucu saya, terus diri saya. Ngalami semua saudara. Mati sungguh, mati. Tapi Tuhan bangkitkan lagi. Tidak apa-apa. Waktu cucu saya lahir, dia dokter bilang, ini tidak bisa dibawa pulang. Ini jalan, empedunya tidak jalan. Denny empedu. Cucu saya yang anak Semi juga begitu. Wah ini tidak jalan. Tidak bisa ini. Seminggu tidak boleh, 2 minggu tidak boleh dibawa pulang. Ini tidak bisa ini. Terus saya bilang pulang dari pengasingan, Tuhan bilang beritahukan Semi dan istrinya. Dia namanya lembu jantan, Bevis. Aku mau dia korbankan buat aku. Saya bilang, rela enggak kowe? Ini anakmu pertama laki. Tapi kamu kasih nama lembu jantan. Itu binatang korban. Kowe rela enggak mbok korbankan? Tuhan bilang, aku mau anak ini. Rela enggak? Nangis ya. Kamu nangis sih boleh, ya toh? Enggak apa-apa, boleh nangis. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi batas nangisnya sampai batas tertentu, jangan nangis kelewatan. Enggak boleh. Setelah nangis, sekarang saya renungin, saya bilang. Kamu kembalikan kepada Tuhan atau kamu mau minta tetap? Terus dia bilang gini, tak minta pun dek Tuhane mau, aku ya ndak bisa apa-apa. Wong itu milik dia.
Nah, lebih baik tak serahke toh. Kalau dikasih balik ya syukur, ndak dikasih balik ya wis, nanti kan ketemu ndok surga. Nah, bagus saya bilang. Oke, istri, ya sudah kita ngambil keputusan itu. Oke, kalau kamu mengambil satu keputusan begitu, Tuhan nanti membuktikan hari Senin. Itu hari Sabtu saya doa bersama dengan mereka. Hari Senin anakmu bawa pulang, pasti sudah sempurna. Itu buktinya. Nah, kamu mesti periksa hatimu. Kalau kamu menyerahkan itu dengan pikiranmu, Tuhan tidak mau. Tapi kamu harus menyerahkan seolah-olah anak itu pasti pulang. Dengan rela hati dan saya memang lebih nakal dulu. Waktu anak saya Iin diambil, mau diambil, Tuhan bilang relakan. Ya wis, tak relake. Aku ngomong sama istriku, dalah yang relake Iin pulang. Kenapa? Nanti kan gawe meneh iso. Hati saya ada pikiran yang nakal, ya toh. Tapi aku bilang, Demsen, tidak boleh gitu. Nanti anakmu menderita. Lebih baik relakan sungguh-sungguh. Oke? Oke. Dia bilang, oke. Lalu saya ajak doa. Tuhan, dua suami istri ini sudah rela ambilin pulang atau engkau kembalikan, itu hakmu. Kalau engkau kasih kembali, hari Senin bawa pulang, sempurna. Kalau tidak, hari Senin pun sudah pulang. Oke? Sudah itu sudah, tidak mikir saudara. Hari Senin datang ke sana, dokter bilang, wah luar biasa, hari ini sudah sempurna, sudah bawa pulang. Ya sudah tuh, sembuh. Ya, kamu nyerah, oke, sembuh, sempurna, tumbuh biasa. Nah itu saudara. Nah maka dari itu konsekuensi ini harus saudara benar-benar. Sebab saya pernah ngalami dengan istri saya. Saya ditegur hamba Tuhan Andreas. Karena apa? Karena dia mengalami istrinya mati saudara. Karena dia bilang, gara-gara tak serah ke Tuhan, jadi mati. Kenapa pada waktu itu tak imani terus? Terus dia ngomong sama saya, istrimu harus kamu imani. Aku bilang, kamu sama saya beda. Kamu mengimani dengan keinginanmu. Bisa. Tapi kamu harus bayar harga itu. Ya betul. Saya tidak mau. Saya kembalikan kepada Tuhan. Tuhan maunya apa? Itu yang saya terima. Kalau istri saya harus pulang, silakan. Sebab Tuhan yang tahu. Kalau istriku harus dikasih perpanjangan, silakan. Karena Tuhan yang tahu yang terbaik buat saya. Itu namanya menyerah. Tidak. Itu penyerahan. Itu bukan menyerah. Beda toh? Nah, pada waktu saya jawab begitu, ayah saya pada waktu masih hidup, dia bilang, untung nak kamu jawabnya begitu. Sebab pada waktu kamu diskusi ngomong sama Andreas, aku dengar dan Tuhan ngomong sama saya. Ngomong bagaimana? Kamu perhatikan, kalau anakmu ini nanti mengimani, mati istrinya. Kalau dia nyerahkan ke dalam tanganku, tak kasih hidup. Saya bilang, enggak, kalau saya tetap saya kembalikan kepada Tuhan, karena aku sudah mengenal akan Allahku. Bahwa Yesus pun berkata apa? Aku melakukan semuanya ini supaya dunia tahu bahwa aku melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapakku. Saya belajar dari Yesus, saya bilang, saya enggak mau model kamu. Dah kamu jalan sendiri, saya jalan sendiri. Ternyata istri saya hidup. Diperpanjang. Saya bilang, kenapa sih Tuhan? Malah saya tanya, kenapa Tuhan bawa perpanjang? Tuhan bilang apa? Aku tahu kelemahan kamu. Benih-benih mata keranjangmu belum hilang. Jadi kalau tidak ditunggoni repot. Nah, karena Tuhan masih perlu aku, Tuhan bilang, istrimu tak suruh mendoakan kamu. Loh baik dah. Saya kan tidak tahu kalau saya masih punya ada benih-benih kadang-kadang timbul, dipotong lagi, ya toh? Kita tidak tahu saudara. Ini loh sementara ini loh, kamu tidak tahu. 3 tahun yang akan datang terjadi apa itu kamu tidak tahu. Kelemahanmu belum ada. Maka dari itu kalau saya selalu kembali. Tuhan maumu apa? Masuk ke dalam dunia kasih. Jadi terserah kamu. Nah, selalu makanya saya kalau disuruh doain orang, saya bilang, kamu maunya apa? Pak, mau nih sembuh. Waduh, repot. Nah, ini repotnya apa? Nggak cocok sama saya.
Ya, lalu saya bilang, kamu cari hamba Tuhan yang suka ngimani. Jadi diberjuang bersama. Bisa, boleh. Tidak dilarang. Boleh. Tapi saya katakan, kalau kamu mengimani 25% bisa berhasil. 75% gagal. Sebabnya apa? Kekuatanmu tidak seberapa. Tapi kalau kamu menyerahkan kepada Tuhan, bukan berarti 100% berhasil. Tidak. Kehendak Tuhan yang jadi. Jadi kadang-kadang tidak enak. Tapi Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Karena kalau kamu gantung sama Tuhan, kamu lemah, dia bertanggung jawab. Ya dah? Diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar. Tapi kalau kamu mengimani sendiri, nanti jadinya gagal, kowe kecewanya luar biasa. Pasti jatuh. Maka dari itu saya memilih penyerahan total. Kasih. Kasih itu nurut. Nurut siapa? Tuhan. Itu kasih. Jadi bukan sekedar sabar rendah hati. Enggak. Nurut firman Tuhan itu kasih. Itu kasih. Maka dari itu kalau saya milih itu. Makanya kalau saya dipanggil orang untuk mendoakan. Kalau sudah mentok. Kalau biasanya kalau sudah mentok baru nyerah toh. Ya sudah terserah Tuhan Pak. Seneng saya. Karena senengnya apa? Gampang. Wis mentok kok. Tek belum mentok lah itu yang susah. Dan saya kasih tahu, tetap bagaimanapun juga harus saudara bayar harganya. Tuhan Yesus membayangkan penderitaan sekalipun pembuluhnya juga pecah bayar. Tuhan Yesus sudah nggak masih contoh. Yang paling enak apa? Jalankan saja hari demi hari. Nurut pimpinan Roh Kudus. Dia tahu yang terbaik untuk kamu dan saya. Saudara tahu? Saya sebetulnya tidak punya umur lebih dari 60 tahun. Karena saya ngomong sendiri. Hanya karena omongan saya. Tuhan, saya bilang ini. Tuhan, aku mau menjadi hambamu dan melayani engkau. Tapi umur 60 saya selesai. Selesai. Tuhan bilang, oke. Umur 60 saya selesai semua. Dan saya kena serangan jantung yang terakhir. Sudah benar-benar mati. Mati saya. Makanya saya bisa cerita orang mati. Kenapa? Ternyata orang mati gampang, jantungnya berhenti kok. Orang yang jantungnya berhenti kan mati dah. Saya di rumah Pak Samudi. Jam 12 malam. Saya bangun gitu. Loh kok sesek napas saya? Gelek mati. Loh, aku bilang, loh wong mati kok gampangnya kayak gini. Kok cuma 3 kali tarik napas, jantungnya mandek kemak kletet gitu. Terus keluar, tubuh saya sama, persis kayak saya keluar. Saya berdiri di samping, loh, oh iki tubuhku, yusak mati. Terus saya nengadah ke atas gini, Tuhan Yesus, aku pulang. Langit terbuka. Saya berhadapan dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Aku bilang, Tuhan, aku pulang. Tuhan Yesus mesem. Kamu belum boleh pulang. Kenapa? Waktumu belum tiba karena tugasmu belum selesai. Aku kepengen pulang. Selesain dulu tugasmu, nanti aku bawa kamu pulang. Jantungku berhenti ya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, tidak masalah. Jantung berhenti buat Tuhan tidak masalah. Penak dah. Cuma Tuhan bilang, ngelempar sinar seklereng. Masuk ke jantung saya, lihatin meledak, del, jalan, jalan. Tuhan bilang, jalan lagi. Lalu Tuhan bilang, ayo masuk, aku pengen pulang. Masuk, kayak orang dijumput, pluk, masuk, bangun. Bayangin saudara, sebetulnya itu ternyata hidup ini kok sederhana di hadapan Tuhan. Loh kok kamu bikin susah? Istri saya di rumah tahu loh saudara, itu Alkitabiah. Jam 12 malam dia tahu kalau saya mati. Dia pagi-pagi 5:30 telepon saya. Yang, kowe tadi malam kemana? Mati, aku bilang itu. Ya aku yang ngerti kok. Aku ribut biar Tuhan. Kenapa? Janjinya kan aku dulu. Kok kowe dulu, kok enak? Jadi dia komplain.
Aku enggak mau mbok tinggal kowe sik. Janjine Tuhan aku sik kok. Ya sudah. Lah terus pantesan aku disuruh balik mbek Tuhan. Lah iya aku mau. Terus tapi habis itu Tuhan bilang, enggak, nanti tak balik. Jadi sebetulnya itu nurut Tuhan itu paling enak. Ya dah? Nah, ayat itu apalin, ngomong sama jiwamu. Ayat yang mana? Ayat yang Tuhan Yesus katakan di dalam, kalau kamu di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-11 dan 12. Lukas 12 ayat 11 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Yang dikatakan Tuhan Yesus ini bukan perkara daging saja. Ini daging dan roh. Saudara dihadapkan kepada majelis-majelis, itu bisa orang, bisa setan. Saudara tahu, setan itu penuduh. Sampai sekarang dia ngadep Tuhan nuduh kamu terus. No. Jadi di sana ada sidang para tua-tua majelis, malaikat-malaikat ada. Orang-orang yang diangkat oleh Tuhan menjadi apa tuh? Soko guru. Itu adalah orang-orang yang bersidang untuk perkara-perkara yang akan Tuhan lakukan. Saudara tahu. Nah, waktu saya dibawa ke surga dilihatkan Tuhan doa orang Kristen, itu saya lihat sendiri saudara. Mejanya itu persegi dari kayak batu giok, bagus sekali. Kursi Tuhan Yesus di sini, saya duduk di sini, saya diri gini. Saya sampai gini. Tuhan bilang gini, Yusa, kamu lihat tuh. Itu apa sih Tuhan? Kok kertasnya kok muncul dewek? Cepluk. Dari mana? Tak lihat gini, ya tidak ada kertas tuh, kosong. Tapi serut sampai di sini tuh tidak ada, dan sampai di sini meja dia itu muncul folio gitu. Tuhan bilang, ini doa anak-anakku di seluruh dunia. Oh, lah kok 3 bagian kenapa Tuhan? Ini doa yang ditunda, ini yang segera dilaksanakan, aku tanda tangani, oke. Ini yang aku tolak. Oh, kok rame sih Tuhan? Lah, engkau bacanya kok cepet? Bacanya itu tidak kayak saudara sama saya gini satu-satu, tidak. Demikian masuk seret Tuhan gini, langsung sudah ngerti semua. Bayangin saudara, pantesan Tuhan itu enggak capek-capek. Set tanda tangan, jadi tanda tangan, jadi yang ini buang sampah, buang, dibuang gini hilang, dibuang gini hilang. Terus Tuhan ini berdiri, dia berkata gini, sekarang kamu yang liatin, ya dia pergi. Oke, aku duduk di situ, seneng aku, wah rame ya. Oh ini ditunda, kayak ditunda itu kenapa toh? Oh masih pengharapan, jadi masih separuh-separuh. Oh ditunda. Nah ini kok cepet. Nah ini sudah penyerahan Tuhan. Ini kasih ini. Jadi Tuhan segera bertindak. Ini karepe dewek. Saking saya kesengsem gitu gini. Rame ya. Wih, doa ini kok banyak. Waduh seneng saya. Tuhan Yesus sudah datang di sini. Aku bilang, Tuhan, hebat ini loh Tuhan. Sing mbok tanda tangani sudah setumpuk loh Tuhan. Tuhan ini mesem. Lah bagaimana tanda tangani wong kursinya tak duduki. Tuhan ini mesem. Loh Tuhan ini mesti mbok tanda tangani. Setelah mesem aku pikir, kok mesem no. Sadar aku. Lah kursi ini tak linggahi, kurang ajar. Aku maaf. Silakan Tuhan. Aku wong tak suruh Tuhan nanda tangani kok aku sing duduk. Terus Tuhan bilang, baik kalau kamu mengerti. Saudara tahu? Tuhan gak menegur saudara. Saya gitu tuh tidak ditegur. Karena apa? Dia penuh pengertian bahwa aku ini daging. Masih belum bisa mengerti dunia roh 100%. Makanya ada hamba Tuhan bilang, mana ada di surga kok ada kertas, ada doa. Wah ngibul. Ada hamba Tuhan, teman saya baik dulu.
Saya tahu orangnya, saya mesem aja. Saya bilang Tuhan ampuni wong deh, belum ndak ngalami. Di surga tuh ada kertas, ada. Oh, saya pernah dikirimi kertas sembayang loh ini, sembayang jam 3. Mau Tuhan mau KKR apa ini? Ndak usah pusing, ndak usah mikir. Tuh lihat, dibuka, loh, surga buka. Ada apa itu? Ada kertas turun, folio. Duh, ada pen turun. Gambar. Buat apa? Ya gambar aja. Sudah, kamu nanti khotbah ya ngomong aja. Nanti aku yang nerangi sendiri. Saudara, ada ternyata. Dan aku bilang, Tuhan kok ada kertas di sana? Ada. Nanti hambamu yang lain suruh ngalami. Ada hamba Tuhan dari Amerika. Dia di sana digambarin malaikat ini loh. Bakal terjadi begini, begini, begini. Kertasnya dibawa ke dunia saudara. Dibawa. Sampai di dunia kena sinar matahari, silang. Jadi yang lain tidak ngalami ya dipikirnya ngayal. Aku bilang, aku cerita kalau aku tidak ngalami ngapain aku bisa cerita. Lah ngapain aku bohongi kamu ngarang-ngarang. Wong pembohong tidak masuk surga, betul tidak? Ngapain? Kecuali dia tak bohongi terus aku mau kasih duit akeh ngono ya cek lumayan. Ngapain bohongin saudara? Maka dari itu saudara harus perhatikan. Nah, saudara kalau punya masalah itu, mamanya penyakit itu, jadi saudara mau yang mana? Yang paling enak itu adalah penyerahan yang total. Kalau kamu menyerah total, tinggalkan semua. Nah, bagaimana caranya untuk kalau masuk lagi, rasanya sakit, rasanya ngomong sama jiwamu. Kamu merasa sakit, kamu bingung, kamu bisa apa? Nah, kamu jawab dewek toh, ndak bisa apa-apa. Lah ya, dia sudah tahu ndak bisa apa-apa kok mbok pikirin nggo apa? Loh, ngomong dewek gitu. Terus serahin Tuhan. Ya wis. Tuhan Yesus aku serahkan, hilang. Caranya gitu saudara. Sebab ini waktunya itu sudah singkat. Semua saudara harus hidup dengan kuasa Allah. Karena apa? Sekarang ini di dunia ini tidak menentu saudara. Apa saja. Dan apa yang dikatakan Tuhan bahwa nanti pasti terjadi kelaparan di Indonesia. Pasti. Itu tidak bisa tidak. Tapi Tuhan sudah menyiapkan. Aku akan piara anak-anak Tuhan sebagai janda-janda Sarfat. Itu yang penting. Jangan ribut ember ijone. Salah kaprah. Memang kenapa kok anak hamba Tuhan itu dikasih tahu ember hijau. Warna hijau itu kutu tidak suka. Makanya disuruh warna hijau. Tapi itu nanti bisa masalah. Karena apa? Loro Kidul paling seneng warna hijau. Nah, jadi dong malah salah lagi. Ngerti enggak? Lalu dihubung ke klinik. Karena apa? Difokuskan bukan fokusnya itu. Fokusnya apa? Kamu percaya bahwa Allahmu akan memelihara kamu di dalam masa kesulitan. Tadi meskipun kamu bocet ijo tua, jonom aja, ya ora bakal jadi kalau Tuhan tidak mau. Betul? Tidak masalah saudara, jangan diributin. Udahlah. Yang percaya berdoa. Itu Tuhan, ini firman-Mu. Benar, itu firman-Ku. Tetapi yang lain bilang, "Duh ini kok mesti hijau-hijau ini kan klinik. Tuhan tidak senang ini." Benar. Karena motivasinya sudah berubah. Berfokus pada embere. Salah. Tuhan tidak senang. Contohnya coba. Yesaya pada waktu itu disuruh pergi ke Raja Hizkia. Engkau pasti mati. Cepat pesen. Nah, ini firman Tuhan enggak? Hah? Harusnya jadi enggak? Tapi nyatanya jadi enggak? Kenapa? Bisa berubah. Hizkianya apa? Bertobat, minta ampun, merendahkan diri. Lalu Yesaya pulang balik, kasih tahu. Tak tambahi umurnya 15 tahun. Tambah 15 tahun. Lalu apa?
Ngambil buah ara, tempelkan boroke. Loh, waras. Lah, orang dengar. Bisul. Berat. Ambil buah ara, tempelkan. Waras. Enggak waras, malah infeksi. Nah ini masalahnya saudara. Itu sembuh karena firman. Lah ini kongkon tuku ember hijau. Ora harus. Tuhan bilang bakal akan ada kelaparan. Tapi anak Tuhan simpen beras secukupnya. Kalau biar awet, lebih awet. Kalau pakai ember hijau. Ojo saiki ne tuku ember hijau. Supaya dek kelaparan. Salah enggak? Salah, saudara. Jadi ribut. Makanya saya bilang sama Petrus Agung, Gung ini jadi ribut, Gung. Goro-goro kowe pesen ember hijau. Dok Surabaya Linda saya kena. Malah diomongi bati meneh. Payah. Dan kemarin saya ditelepon Tina saudara. Pak di Semarang sekarang ember hijau nih dari 20.000 jadi 120.000. Aku bilang kasih tahu, gak usah tuku ember hijau. Bukan ember hijau nih. Tapi adalah Tuhan memelihara kamu. Percaya. Sebabnya apa saudara? Sudah terlalu parah lagi ini. Orang no ember hijau. Ember dibungkus kain hijau. Benar mateng. Itu sudah diumumkan lagi. Waduh mateng aku bilang. Ini piye sih Tuhan? Lah ya itu manusia itu. Jadi firman diputar balik jadi rakar-karuan kayak gitu. Jadi kalau sampai ember dibungkus hijau itu jadi hijaunya apa firmane? Nah itu kan salah kaprah tenanan aku bilang. Nah ini loh saudara. Lebih-lebih parah lagi saudara. Sekarang orang Buddha suruh beli ember hijau. Ditambahi suruh makan ronde 13 biji. Mateng kowe. Wes padha mbek wong Kristen iki. Sing siji klenek wis ember ijo tambahi ronde 13. Wah, wes aku bubar ini. Lah ya, nanti sing dicap hamba Tuhane jadi apa? Dukun. Wes aku bilang Tuhan, iki resiko jadi hamba Tuhan kok berat. Sing gara-gara siapa ini sebenarnya? Gara-gara ini siapa? Gara-gara ini salah pendengaran. Salah tangkap. Ini loh saudara. Ronde dari saya baba. Tapi anaknya anu ini dari Gongcu Buddha di telepon mbak mamai. Oh aku tadi dari Kelenteng suruh gini ronde. Itu ya sama. Jadi sekarang ini sudah jadi repot. Tidak ada bedanya orang Kristen sama orang. Jadi saudara sudah jangan diributi, ngerti tidak? Yang penting saudara itu berdoa, Tuhan suruh apa, itu lakukan. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan kamu tidak berdasar iman, tidak akan jadi apa-apa, percuma. Yang penting itu adalah di dalam kasih. Nurut apa yang Tuhan mau. Nah, semua di dalam keuangan juga begitu, dalam rumah tangga juga begitu. Contohnya saudara dalam rumah tangga, saudara mesti menyerahkan anakmu, suamimu, istrimu dalam tangan Tuhan. Kamu kepingin dia bertobat, tapi caranya bertobat bukan cara kamu. Tapi kamu wajib mendoakan. Lah, doanya bagaimana? Tanya sama Roh Kudus penolong kamu. Tuhan, Engkau kan aku rindu suamiku bertobat, anakku bertobat. Kok nakalnya kayak gini, kenapa Tuhan? Apa yang aku harus lakukan? Itu. Doa terus, tanya terus, sampai nanti Tuhan jawab. Pasti. Kamu harus punya iman, pengharapan, pasti Tuhanmu akan menjawab. Tunggu waktunya Tuhan. Jangan ngawur, gak sabaran. Maunya instan gitu. Doa terus langsung jawab. Orang kalau ngomong sama saya gini, Pak Yusa, kalau kamu kok enak sih Pak?
Kalau sembahyang terus langsung jawab, loh ngawur. Aku ini kalau sembahyang buat diriku dewek ya jam-jaman, bulan-bulanan. Wong ada sing firman Tuhan tak doake 15 tahun. Dia dijawab. Kok lama? Lah ya karepe Tuhan wong dia punya hak. Betul enggak? Belajar menurut Tuhan. Tuhan itu tidak pernah terlambat, tidak pernah tergesa-gesa. Tenang aja lah, santai saja. Makanya Tuhan itu luar biasa. Apa saja. Caranya Tuhan, ya macam-macam. Tidak sama, saudara. Contohnya saya kemarin tadi sore saya ketemu si anak Tuhan, Ira, perempuan ini. Sudah berapa kawin, sudah berapa puluh tahun tidak punya anak itu. Terus dia bilang, Pak aku ini punya anak Pak. Padahal menurut dia sudah dikasih dokter, kasih tahu dokter bahwa dia tidak bisa punya anak. Ya toh? Nah, tidak bisa punya anak. Nah, dia tanya, Pak aku ini bisa punya anak. Kowe tidak usah mikir gitu. Omongan dokter barang itu hapus wae kabeh. Ngomong gini mbak Tuhan. Tuhan menurut kamu, aku ini baik punya anak apa enggak? Wis toh. Lalu Tuhan bilang, tidak baik. Ya wis, tidak baik. Kayak Pak Sambudi ini tak doakan dulu. Tuhan, kenapa sih Sambudi sama Im kok tidak punya anak? Kamu tahu, dia kalau punya anak, lebih cinta anaknya sama cinta aku. Masa Tuhan, kamu perhatiin saja. Bener, saya tidur di rumah dia, Asune itu cacat loh saudara. Semper gitu, namanya apa? Bimbo. Saudara, waktu sakit, semalam tidak tidur, gendong Bimbo. Semalam saudara jam 2 aku bilang Tuhan ini kok ono, aku bangun Tuhan ini kok ono bayi nangis. Ini kayak persis bayi saudara. Tuhan ini kok kayak siapa? Tuhan bilang apa? Orang bayi. Siapa? Asu. Aku bilang asune siapa? Asune Im sakit mau mati digendong terus. Aku keluar lah. Tak ketok. Ada apa? Sasian. Dua-dua. Aku terus bilang gini, Tuhan bilang gini, deloki, iki asu aja kayak gini. Apa meneh dek anak? Betul ya Tuhan. Wes pantesan kowe ora dikek anak. Sebabnya apa? Kamu ku kliwat sayang. Cune. Tak pegang no. Bimbo, kamu ini bikin gara-gara orang ndak bisa tidur loh ya. Udah, sembuh, jangan mati. Engko deh sampein pergi Belanda, kamu mati ya. Sudah jangan mati dulu. Sudah sembuh. Tidur, dia turut tidur. Terus berapa hari kemudian dia seminggu apa 2 minggu ya? Dia pergi ke Belanda, aku bilang, kowe nanti gigi Belanda Bimbo mati ya, aja ribut. Bener, dia sampai karena pulang Bimbo ini sudah mati. Dia bilang gini, ya Ben mati tapi aku tak lihat, tak tahan. Bayangin saudara. Ini saya praktekkan sendiri sama dia di rumah. Oh, anjingnya bisa dikasih tahu. Mosok kowe kalah sama anjing? Kasih tahu dong. Benar saudara. Apa yang saya alami, saya ingin saudara itu ngalami. Semua bisa. Jadi anakmu pun, suamimu pun. Suami itu saudara, jangan diomongi. Kalau kamu ngomong, kamu pasti ditentang. Kenapa? Sok ngajari. Gengsi. Orang laki itu gengsi. Ini buktinya aku dulu tanya istriku. Istriku kalau ngomong bilang, yang gue gak boleh gini-gini. Cerewet. Aku kepala keluarga, nurut. Tapi kalau dia pinter. Demikian kawin sama saya tahu ini. Wah, udah bisa ini. Dia cuma, kalau dia tahu saya mau ngasih tahu saya cuma dia. Tuhan, engkau bicara sama suamiku, ya dah. Kalau dia mulai ngomong sedikit, kalau saya gentak, dia diam. Ibu-ibu ini salahnya apa? Enggak jadi penolong, merongrong be pentung. Lah ya, tidak bisa. Saudara tidak bisa. Penolong itu lembut kayak Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak pernah maksa, tapi dia mengarahkan. Loh, saudara itu jadi perempuan tuh mesti belajar dari Roh Kudus. Pelajari sungguh-sungguh. Nanti saudara pasti berhasil.
Istri saya itu berhasil. Sekarang dia bilang, aku sekarang enggak pernah marah sama dia. Kalau saya ngomong keras sedikit aja, cuma gini loh, kowe itu gitu aja, udah. Aku menilu, kamu dulu aku lebih keras 1000 kali toh. Ya dulu, sekarang kan sudah enggak pernah, kok gentak-gentak. Kamu tuh dulu takutnya sama saya luar biasa, takutnya luar biasa saudara. Enggak berani minta apa-apa, enggak berani. Kalau saya bilang A, B, B. Nah sekarang sudah berapa tahun itu Tuhan sudah lepaskan, sudah dirubah, kasih ada, mengalir. Tuhan bilang kamu harus mengasihi istrimu. Ya wis lah. Nah, malah mongkok terus. Lah, jadi dada reme. Tapi ya enggak apa-apa, aku bilang gitu. Yang penting sehat Alkitabiah. Gemuk, seger, dan berbuah. Itu Alkitabiah. Makanya dia ya gemuk, aku ya gemuk. Itu Alkitabiah saudara. Nah, maka dari itu saudara harus perhatikan. Saudara, segala sesuatu itu belajar tanya. Roh Kudus yang akan mengarahkan. Jangan terlalu banyak dipikir. Percuma. Zaman sekarang sudah waktunya saudara. Lepaskan. Tinggalkan. Untuk supaya kamu punya kuasa seperti ikan goreng. Itu harus mati. Dagingnya mati. Engkau akan mengalami mujizat demi mujizat. Tidak ada yang mustahil. Percaya enggak? Tidak ada yang mustahil. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Dan enggak mungkin. Jadi tidak sama. Jangan niru. Kayak Ira saya bilang, lepasin, tanya Tuhan. Punya anak. Dokter bilang tidak bisa, keluar anaknya. Kemarin dibawa saya bilang, persis bapaknya podo gendute aku. Laki lagi. Yang bilang tidak bisa. Bisa bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tapi tidak sama. Orang lain bilang, Pak, aku kok enggak punya anak. Tak usah ribut, tanya Tuhan. Nah, cuma Tuhan ngomong ke aku, suruh gandengan tiap pagi suami istri sembahyang. Nurut punya. Yang lain, baca Alkitab, nanti punya. Lo bayangin, apa hubungannya coba? Baca Alkitab kok be anak. Punya. Tak tentu saudara. Kadang-kadang cuma Tuhan bilang, ngomongin. Perutmu ngomongin dewek. Jadi. Tapi dek, Tuhan bilang, dah usah. Ya wis dah usah toh ngapain. Wong aku dulu ya ndak kepengin punya anak. Aku dulu ngomong sama istri saya, aku ndak kepengin punya anak. Kenapa? Anak itu ngerepoti ya. Engko apa ribut, engko sakit apa ora usah. Tapi Tuhan bilang, kamu harus punya anak. Loh. Ngapain Tuhan? Itu baik buat kamu. Ya sudah. Lalu satu aja Tuhan, enggak, 3. Ya wis. 3 itu ngapain kok banyak-banyak? Itu baik buat kamu. Perempuan, laki-laki. Oh ya sudah, nurut saja. Semua luar biasa saudara. Sampai nama dikasih, berkat dikasih, semua dikasih. Loh, itu penah saudara. Daripada kamu ngotot. Kehendakmu, kamu imani, kamu ini luar biasa. Susah bayarnya, susah saudara. Istri saya punya kakak. Mengimani, sengsaranya luar biasa. Baru kemarin saya bilang, serahin Yesus. Ngomong sama jiwamu. Nanti kamu bisa dibebaskan. Kalau enggak, kamu bayar harganya terlalu mahal. Sebab dunia ini sudah tidak bisa saudara. Dikuasai oleh pikiran itu sudah tidak bisa. Semua nonsen. Tidak masuk akal. Semua. Jadi tidak usah pusing. Tidak usah mikir. Waktu ribut-ribut sekarang dijual apa? Celana anti perkosaan. Aku bilang celana anti perkosaan gopo. Nomornya pakai nomor lagi. Lupa nomornya. Ngompol gue nanti ya. Tapi ya toh. Aku bilang orang ini kok aneh ya. Ketakutan pakai celana anti. Aku bilang orang mau kencing mah buka piye. Lupa. Ngompol gue ya. Aku bilang saya gak ada. Aku sampai ada orang, Pak boleh gak pakai itu? Ya saya gak boleh apa, tapi alami, macet, ngompol. Nanti aku bilang, gak bisa dibuka, gak bisa digunting, gak bisa diapa-apain. Aku bilang, zaman sekarang itu zaman sinting ya toh.
tangan diputus, pakai telinga diputus saudara. Makanya jangan pakai-pakai segala-gala, sudah tidak waktunya. Alkitab berkata perhiasanmu adalah hati. Amin. Jangan pakai tetek bengek, nanti meretelin. Zaman sekarang bukan dirampok, diputus. Tangan dipotol, piye itu coba. Hanya karena satu cincin. Telinga diputus. Udah jangan pakai-pakai. Wong Tuhan sudah berkata, berharap pada Tuhan, jangan mikiri, jangan takut. Aku sampai, aduh Tuhan, padahal sing tanya itu ya anak Tuhan loh ya. Loh teh orang biasa kan logis lah ya, nggak punya pegangan. Anak Tuhan. Regane mahal lagi, ratusan ribu. Buat apa aku bilang gitu? Kok nyiksa diri? Susah-susah aku bilang. Wong Tuhan sudah berkata, yuk, Mazmur 91. Coba pegang, itu pegang saudara. Ayat-ayat seperti itu tuh pegang. Makanya saya ditanya gitu sampai saya bingung. Loh ini anak Tuhan no, ketakutan nih piye. Lalu di situ ditulis, awas jangan lupa nomornya. Lah padahal kita kerap kali lupa. Adik bingung kan lupa ya toh? Tes kebelet. Lupa nomornya. Aku sampai aduh Tuhan aneh-aneh. Nah ini ada weh aku minum. Itu diadvertensi ke lagi saudara. Aduh. Mazmur 91 ayat 14-15. Ini pegang saudara. Dan apalkan dan omongkan kepada jiwamu. Sungguh hatinya melekat kepadaku kata Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Jaminan toh? Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Oh, Tuhan yang akan membuat perisai. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi kesukaran, kesulitan banyak. Tapi tidak usah khawatir karena kamu tidak seorang diri. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, ini tingkat yang Tuhan kehendaki seperti Yesus. Hati Yesus melekat sama Bapa. Apapun tanya Bapa, apapun tanya Bapa. Nah, saudara sama Tuhan Yesus itu bedanya sedikit. Contohnya apa? Yesus itu Allah dan manusia. Rohnya Yesus itu Allah. Tapi saudara cuma bedanya apa? Rohmu, roh manusia. Bukan roh Allah. Tapi engkau disertai Roh Kudus. Sama dengan Yesus. Jadi tinggal saudara menyerahkan rohmu di bawah kekuasaan Roh Kudus. Kamu sama dengan Yesus. Dan di sini dikatakan sungguh hatinya melekat. Nah, itu bagaimana? Kalau Tuhan ngomong, baru saudara tahu bahwa benar-benar hatimu melekat. Kenapa? Saya pernah diomongi Tuhan. Taunya saya sembahyang, saya sedang sembahyang, tidak mikirin ayat, tidak mengiring apa-apa. Nah cuma sembahyang, Tuhan engkau tuh baik, engkau tuh luar biasa. Aku kalau mikiri diriku yang jelek kayak gini, kok engkau bisa sayang tuh piye? Tidak bisa ngerti aku Tuhan. Saya cuma ngomong gitu. Tuhan ini ngomong sama saya, sungguh hatimu melekat kepadaku. Siapa yang ngomong ini? Aku. Itu kalau tidak salah ada ayatnya Tuhan. Mazmur 91. Karena hatimu melekat kepadaku, sungguh aku akan meluputkan kamu. Aku akan membentengi kamu. Kalau engkau berteriak, aku akan menjawab kamu. Saudara, kalau saudara tahu tingkatmu sampai di mana, ayat itu kamu alami, kalau Roh Kudus atau Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Bagian saudara cuma hanya apa? Hanya melakukan yang saudara tahu. Nanti Tuhan sendiri yang memuji kamu, yang ngomongi kamu. Tuhan senang saudara. Makanya saya bilang hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Tidak ada takut, tidak ada khawatir. Karena apa? Bersama dengan Tuhan. Tidur enak, makan enak, menikmati. Ya lah? Jadi lepasin. Sebab sekarang ini masanya sudah singkat. Kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Tanda-tanda zaman harus dialami.
Dan orang yang hidup di dalam dunia roh baru bisa jadi pengantin Tuhan. Sebab Tuhan itu roh. Roh tidak bisa kawin sama daging. Roh ya roh, daging ya daging. Jadi saudara harus mulai meningkat. Tinggalkan percayamu berdasarkan pikiran, tapi berdasarkan Roh Al Kudus. Pimpinan Roh Al Kudus dan firman. Kau akan tiba sampai kepada kesempurnaan. Enak toh? Jadi tidak usah khawatir. Sakit penyakit tidak usah khawatir. Keuangan tidak usah khawatir. Rumah tangga tidak usah khawatir. Percaya, serahkan Yesus. Pasti beres. Amin. Engkau melakukan bagianmu, Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Ayo, mari saudara. Karata syakata kaya karata sikete keria kata kaya karata sukutuku. Koye kikia karata syakata kaya karata sikete keria kata kaya karata sa. Kaya karata sekete keria kata sokoto koye kikia karata sokoto koye kikia karata sokoto. Serahkan kuatirmu, segala masalahmu dalam tangan Tuhanmu. Dia yang tahu terbaik untuk engkau, anak. Karena Dia tahu masa depanmu dan apa yang akan engkau hadapi. Tapi kalau kamu serahkan dalam tangan Tuhanmu, Tuhanmu akan bertindak yang terbaik untuk engkau. Dia akan membentengi engkau, Dia akan membela engkau, Dia akan menjawab engkau. Dan engkau akan masuk dan sampai kepada target yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau engkau mau berjalan sendiri, kemampuanmu tidak seberapa. Maka dari itu belajarlah menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Dia tahu yang terbaik untuk engkau. Terima kasih Tuhan akan segala kasih sayang dan setiamu, karena engkau begitu baik. Kalau engkau ajar kami untuk meningkat karena engkau sayang kami. Karena waktunya sudah amat singkat. Supaya kami didapati sempurna. Dan kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan akan kasih sayang dan setiamu. Karena engkaulah segala-galanya bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Amin.